Tes, 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 tes. Salam sang debaters, berani bertanya, berani ditanya, jangan kerja kau hanya bertanya terus. Kawan-kawan, selamat sore ya. Ini memang sengaja saya tidak menampilkan foto saya, video maksudnya kan gambar saya, karena sekali-sekali saya ingin seperti ini. Tujuannya apa? Biar pernah, itu aja. Kawan-kawan, di sore hari ini saya akan membahas kepada kalian sebuah apa namanya sebuah kisah atau sebuah cerita ya. Dan saya di sini tidak berusaha untuk menambahi atau mengurangi. Namun saya hanya mengambil daripada apa yang tertulis ya. Ya, kenapa saya harus membahas ini ya, karena mereka juga sering membahas Bible tanpa malu-malu, tanpa sungkan-sungkan dan sesuka hati. Tetapi saya dalam hari ini tidak membahas, tidak menafsir, tidak apa-apa ya kawan-kawan. Sekarang kita buka sebuah surah. Jadi kawan-kawan jangan lewatkan siaran ini. Kenapa? Saya sekarang mau membuat siaran-siaran pendek saja. Karena biar kalian bisa menikmati dan cepat mencernanya. Siaran panjang mungkin malam itu live ya. Untuk kali ini yang siaran malam itu live dan saya ajak kalian ngobrol. Ya, kawan-kawan, kita buka sebuah surah, surah 6 ayat 130. Jadi kalau kalian ingin mengetahui Al-Quran itu kawan, jangan lupa kalian hanya bisa melihat di surah 6 itu paling banyak rahasia-rahasianya. Dan jangan lupa melihat tafsir ya. Ini saya masukkan ke surah 6 ayat 130. Ayat itu berkata demikian ya. Ini. Wahai golongan jin dan manusia, ya kan? Ada golongan jin dan manusia disuruh oleh Allah ya. Bukankah sudah datang kepadamu rasul dari kalanganmu sendiri? Di sini Allah bertanya. Ya, saya nggak tahu pertanyaan ini maksudnya apa, tapi sepertinya bertanya ya. Mereka menyampaikan ayat-ayatku kepadamu dan memperingatkanmu tentang pertemuan pada hari ini ya. Nah ini, jadi di sini dikatakan bahwa golongan jin dan manusia ditanya, bukankah sudah datang kepadamu rasul-rasul dari kalanganmu sendiri? Mereka menjawab, ya kami menjadi saksi atas diri kami sendiri. Tetapi mereka tertipu oleh kehidupan dunia dan mereka telah menjadi saksi atas diri mereka sendiri bahwa mereka adalah orang-orang kafir. Kawan, saya sudah katakan kemarin kalau mereka sekarang sudah masuk tetap di Al-Quran dan kemarin kita sudah masuk ke hadis, sekarang saya masuknya ke tafsir. Tapi bukan saya menafsir loh kawan ya. Saya menafsirnya kalau kemenak saya ambil ini kurang grep kata si Zuma. Kalau kemenak itu katanya itu karangan bebas saja lah itu kan. Maka saya ambil tafsir Ibnu Katsir ya. Kalian bisa membaca di tafsir Ibnu Katsir ini. Dikatakan di situ ayat ini pun termasuk kecaman Allah yang ditujukan kepada kaum kafir dari kalangan makhluk jin. Jadi kawan, makhluk jin itu ada kalangan kafir dan ada kalangan muslimnya ya, jadi punya agama jin. Dan manusia di hari kiamat nanti, yaitu pada saat Allah menanyai mereka. Padahal Allah lebih mengetahui bahwa bukankah telah datang kepada mereka rasul-rasul yang menyampaikan risalah kepada mereka. Istima atau kata tanya di sini mengandung makna takrir ya. Hai golongan jin dan manusia, apakah belum datang kepada kalian rasul-rasul dari golongan kalian sendiri? Ini kawan. Sekarang kita tanya, apakah jin punya rasulnya juga? Kalau manusia ada rasul 5 ya. Mulai dari Nuh, sesudah itu Ibrahim, sesudah itu Nabi Musa, Isa, dan Nabi Muhammad. Jadi ada 5 ya. Nah, sekarang siapa rasul dari golongan jin? Apakah ada, apakah tidak? Kita lihat tafsirnya. Ya. Demikian menurut apa yang telah dinaskan oleh Mujahid dan Ibnu Juraji serta lain-lainnya yang bukan hanya seorang dari kalangan para imam, baik yang salaf maupun yang khalaf. Salaf dan khalaf. Ibnu Abbas mengatakan bahwa para rasul adalah dari kalangan Bani Adam, sedangkan dari kalangan jin sedikit sekali atau jarang. Jadi meskipun sedikit tetap ada rasul dari golongan jin. Ibnu Jarir meriwayatkan dari Dahhak Ibnu Muzahim yang menduga loh kawan
bahwa dari kalangan jin terdapat rasul-rasul ya. Jadi saya heran praduga bisa masuk ke dalam tafsir, dan pendapatnya itu berlandaskan pada dalil ayat ini. Jadi dia juga mengatakan dia menduga ada rasul dari kalangan jin. Pendapat tersebut masih perlu dipertimbangkan, mengingat apa yang dikatakan itu masih bersifat ijtima, hipotesis, dan makna ayat tidak jelas menunjukkan pengertian itu. Perihalnya hanya Allah yang lebih mengetahui, sama dengan makna yang terkandung di dalam firman-Nya. Jadi jelas-jelas ini dikatakan orang-orang ini pun bingung. Maka mereka berusaha membuat ijtima ya. Saya nggak ngerti apa maksudnya mereka harus membuat seperti itu. Nah, ini satu lagi. Dia membiarkan dua lautan mengalir dan keduanya akan bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu dustakan? Ar-Rahman 19:21 ya. Sampai firman-Nya dari keduanya keluar mutiara dan marjan ya. Ar-Rahman 22. Kita maklumi bahwa mutiara dan marjan hanyalah dihasilkan dari air yang asin laut dan bukan air. Kok lari ke sini ya? Tunggu kita lihat ya. Saya bingung ini. Tadi bicara tentang jin, sekarang lari ke ini. Aku apa salah ketik aku? Bentar ya. Ngomong ini. Baru masuk ini. Dan ingatlah ketika kami menghidupkan rombongan jin kepadamu yang mendengarkan Al-Quran. Oh, jadi jin itu mendengarkan Al-Quran juga ya. Setelah Al-Quran datang, sebelum Al-Quran datang, jin itu mendengarkan kitab apa ya? Dan itu yang saya katakan tadi, jin kitab sucinya apa? Rasulnya ada, kita nggak tahu siapa rasulnya, tetapi dibilang ada. Maka tatkala mereka menghadiri pembacaannya, lalu mereka berkata, jadi kawan, di dalam pembacaan Al-Quran jin pasti ada ya. Dibuat di situ jinnya mendengar ya. Dia melakukan kalian untuk mendengarkannya ketika pembacaan telah selesai. Mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Mereka berkata, hai kaum kami, sesungguhnya kami telah mendengarkan kitab Al-Quran telah turunkan sesudah Musa. Sesudah Musa kan masih ada Zabur ya dan Injil ya, yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya, lagi memimpin kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus ya kan. Hai kaum kami, terimalah seruannya orang yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepada niscaya Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian dan melepaskan kalian dari azab yang pedih. Dan orang yang tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, maka dia tidak dapat melepaskan diri dari azab Allah di muka bumi, dan tidak ada baginya pelindung selain Allah. Mereka itu adalah kesesatan yang nyata ya. Al-Akhlaq ya 29:32 ya. Dan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dan lain sebutkan bahwa Rasulullah SAW membacakan surah Ar-Rahman kepada mereka kaum jin, yang antara lain terdapat firman Allah SWT ya. Jadi gara-gara jin-jin ini kawan, si MK aja ditangkap ya, padahal memang ada ayat itu. Saya nggak ngerti ya. Kalau saya yang bacakan tafsir ini nggak menafsir lagi ya. Kami akan pernah sebutkan ini. Jadi kawan-kawan, rasul daripada golongan jin itu ada ya. Jadi sebelum Nabi Muhammad datang, kira-kira kitab sucinya apa? Itu yang perlu kita cari tahu. Apa kitab sucinya itu? Al-Jin itu kan di dalam Al-Quran ada kan tertulis Al-Jin ya, surah Al-Jin. Apakah itu kitab dari pertama dulu sampai sekarang ini? Sepertinya tidak. Ketika Taurat datang kepada Nuh, apakah ada di dalam Taurat dikatakan jin juga mendengar Taurat? Apakah ada di dalam Injil atau Zabur dikatakan jin juga mendengar Zabur? Ini harus kita cari tahu kawan. Kenapa hanya ketika Al-Quran datang, di situ baru dikatakan jin mendengar kitab suci? Kalian harus cari tahu dan tanyakan kepada saudara-saudara kita yang muslim ya kawan-kawan ya. Agar apa? Agar mereka sadar apa ya sekarang yang mereka imani. Ya kita mengajak mereka menjadi cerdas, itu aja yang mau aku bilangkan kawan. Nah kawan-kawan, itu perlu dan sangat perlu sekali. Kalian bisa membuka nanti kitab Taurat atau firman Tuhan mengenai jin di dalam Quran. Apakah jin pernah mendengarkan atau membaca Taurat? Apakah jin pernah mendengar atau membaca Zabur? Ataukah jin pernah mendengar dan membaca Injil? Ataukah jin hanya mendengar dan membaca Al-Quran? Ya, karena ayat itu jelas tafsirnya ya.
Dan tadi sudah dibuat di situ. Saya bukakan lagi ayatnya dari tafsir itu bilangnya. Ini. Bentar ya. Jadi ini hanya kepada jinnya. Bentar ya. Yang tadi sudah saya bacakan itu Ar-Rahmat ya. Bukan ya. Sebentar. Jadi kawan-kawan, itu perlu kita gali. Mengapa hanya di Al-Quran dijelaskan jin mendengar kitab suci ya? Ya. Mana dia tadi? Nah, bahwa kenabian dalam Alkitab hanya terbatas pada keturunan Ibrahim. Sesudah Ibrahim tidak ada orang pun yang mengatakan bahwa kenabian ada dari kalangan makhluk jin sebelum Ibrahim Al-Khalil. Lalu kenabian terputus dari mereka jenis jin yang diutusnya Nabi. Ini kawannya. Ini sebuah apa ini? Kalian baca sini. Dikatakan begini. Disebutkan bahwa kenabian dan Alkitab hanya terbatas pada keturunan Ibrahim, kawan. Sesudah Ibrahim tiada, tidak ada seorang pun yang mengatakan bahwa kenabian ada dari kalangan makhluk jin. Jadi ini sekarang ada di dalam tafsir ada dua pendapat. Yang satu mengatakan ada rasul dari kalangan jin, yang satu bilang tidak. Tetapi di surah yang dijabarkan tadi memang betul ada dari kalangan jin. Ya. Sebentar. Mana tu ya? Ini. Dan ingatlah ketika kami, ini di Al-Ahqaf 29. Saya bukakan dulu ya. Ini ada ini ayatnya. Al-Ahqaf 29:32 ya. 29:32 Al-Ahqaf 29:32. Sabar kawan-kawannya. Al-Ahqaf. Kawan-kawan, ternyata semua debaters muslim itu memang mereka orangnya mensearching dengan googling. Itulah sebabnya ketika kalian tanya itu surah berapa, mereka tidak tahu, kawan. Karena kalau kita googling kan ayat yang keluar ya namanya Al-Ahqaf gitu ya. Tidak dibuat situ surah berapa tidak ada ya. Nah ini saya bacakan ya. Dari 29. Dan ingatlah ketika kami hadapkan kepada Muhammad segerombolan jin yang mendengarkan bacaan Al-Quran. Nah jadi ketika Al-Quran ini turun, Allah menghadapkan kepada Nabi serombongan jin, ya kan, yang membacakan Al-Quran. Maka ketika mereka menghadiri pembacanya, mereka berkata, diamlah kamu untuk mendengarkannya. Maka ketika telah selesai, mereka kembali kepada kaumnya untuk memberi peringatan. Saya belum dapat ayat yang serupa. Apakah Allah SWT ada menghadapkan kepada Musa serombongan jin untuk mendengar Taurat? Apakah Allah menghadapkan kepada Daud ya serombongan jin untuk mendengarkan Zabur? Ataukah Allah SWT menghadapkan serombongan jin untuk mendengarkan Injil? Hanya kepada Al-Quran yang ada, kawan ya. Kenapa? Itu pertanyaan besar. Kenapa setelah Al-Quran turun maka jin punya peran untuk mendengarkan firman Tuhan itu sendiri ya, kawan ya. Ya kita masih belum paham ya. Kawan-kawan, itulah dulu yang bisa saya sampaikan sore hari ini. Pahami kalian ini, nanti kita jumpa malam hari. Suara kecil ya, sengaja saya suarakan kecil karena takut kedengaran tetangga ya. Saya lagi berada di luar kota ya. Ada urusan sedikit mengenai kasur mengasur itu ya. Mudah-mudahan sebelum hari Kamis sudah terkumpul dananya ya kawan-kawan ya. Jadi saya juga lagi mencari perabot untuk dimasukkan ke rumah anak terang. Itu aja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Salam sang debaters. Kita jumpa nanti malam.